Halo, cara buat ranjang laci seperti ini gak sulit. Simak terus. Halo guys, zaman sekarang kita harus pinter-pinter menyusun barang biar kamar tidur gak berantakan dengan barang-barang. Salah satunya, punya furniture yang bisa hemat tempat dan bisa menyimpan barang. Dengan dipan laci seperti ini, kita bisa menyimpan barang-barang seperti selimut, bantal, spray, dan lain-lain. Dan tempat tidur ini lagi ngetren banget nih guys. Penasaran gimana cara ngebuatnya? Simak terus dan saya akan jelasin langkah-langkahnya. Saya selalu bekerja menggunakan gambar kerja dengan cut list seperti ini, karena dengan cut list penggunaan bahan menjadi efektif. Material yang saya pakai kali ini berbeda dengan jenis pada umumnya. Saya menggunakan kayu finger joint sebagai material utama. Jenis ini memiliki konstruksi yang lebih kuat daripada multiplex atau blockboard, karena bahan utamanya adalah kayu. Gunakan circular saw fence sebagai alat untuk membantu dalam memotong agar lebih cepat dan akurat. Yang pertama kita kerjakan adalah memotong bagian belakang dan samping tempat tidur. Potong bagian belakang dengan ukuran 196,4 dikali 30 cm. Untuk bagian samping 80 kali 30 cm. Untuk perakitan, nantinya ranjang akan saya buat menjadi dua bagian laci dan bagian storage atau tempat penyimpanan belakang. Sebelum kita mulai merangka, saya tandai dan beri lubang seukuran kepala sekrup, agar nanti kepala sekrup bisa rata dengan permukaan. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan klik subscribe, kita sama-sama membangun dunia kayu lebih berkembang. Jangan lupa di-share ya. Rakit potongan yang kita kerjakan dimulai dari bagian laci tempat tidur sisi belakang, lalu samping. Langsung kita kasih sekrup. Setelah merangka bagian laci dan area penyimpanan, kita lanjutkan memotong bagian partisi atau sekat berukuran 30 x 78,2 cm sebanyak 2 lembar dan 29,7 dikali 76,4 cm 2 lembar. Untuk partisi bagian laci, kita kasih coakan agar rata dengan bawah ranjang. Kita bisa gunain jigsaw atau gergaji tangan, teman-teman bebas menggunakan cara yang mana. Setelahnya, kita sekrup kerangka yang sudah kita rakit sebelumnya. Kali ini kita tidak menggunakan lem kayu, karena kita mau buat knockdown, atau bisa kita bongkar nantinya. Posisi sekrup kita arahkan pada bagian samping ranjang, kanan dan kiri. Lanjut memotong dasar tempat tidur atau ambalan serta penutup atau pintu area penyimpanan. Kita potong kayu dengan ukuran 80 x 200 cm
dan 80 x 66,4 cm sebanyak 3 buah untuk bagian pintu. Berikutnya kita pasang ambalan atau dasar kasur pada bagian rangka laci tempat tidur. Sekrup ujung-ujung dan tengah dari posisi atas, baru nanti kita kasih dempul kayu. Saya mau ngingetin buat yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang, gratis guys, agar membantu kami berkembang dan rutin update video baru. Lanjut ke bagian belakang ranjang atau tempat penyimpanan. Sama seperti merangka bagian laci, kita rakit dimulai dari sisi belakang dan samping. Bedanya bagian storage ini memiliki dua sisi belakang. Nantinya hasil potongan ini hanya kita finishing natural agar tampilan kayu bisa kita lihat untuk menunjukkan kesan vintage look atau klasik tapi tetap modern. Sekrup yang saya gunakan panjang 7 cm agar ranjang yang kita buat nantinya kuat untuk pemakaian jangka panjang. Agar ujung-ujung kayu tidak tajam, saya haluskan menggunakan mesin profil dengan mata tipe round atau bulat, diameter 2 mm di sekeliling pintu. Setelah semua sisi atas pintu kita profil, saatnya membuat lubang untuk tarikan dan lubang engsel. Saya menggunakan mata bor engsel sendok berukuran 35 mm, sesuai standar diameter engsel. Untuk tipe engsel yang digunakan adalah full atau lurus. Teman-teman bisa menanyakan tipe engsel sendok lurus saat akan membeli di toko bangunan. Pasang engsel dan pastiin posisinya lurus. Kita bisa menggunakan siku besi sebagai patokan atau bisa juga dikasih ukuran. Kasih sekrup pada pintu dan juga area penyimpanan. Tujuan kita menggunakan siku agar posisi engsel nanti sejajar dengan rangka tempat tidur dan bisa ditutup dengan gampang. Sampai di sini proses kerjaan kita udah 75% nih guys. Kita tinggal memotong bagian laci dengan detail ukuran sesuai di deskripsi di bawah. Karena ini potongannya kecil-kecil dan banyak, dibutuhin waktu ekstra untuk memotong dan merakit. Saran saya kalau teman-teman punya meja potong atau table saw, lebih enak saat memotong potongan kecil dan banyak kayak gini. Laci ini setelah dipotong kita kasih korasan atau dedo, istilah bahasa Inggrisnya, dengan tujuan triplek 3 mm yang akan jadi tumpuan beban bisa lebih kuat menahan dan juga nggak terlihat dari luar. Caranya, ukur kedalaman mata gergaji setengah dari ketebalan kayu.
Nanti saat perakitan laci tinggal kita selipin triplek melaminto. Untuk bagian topi laci atau bagian cover, kita pakai model coak, istilahnya recess. Saya gunain mal-malan agar mempermudah saat pekerjaan menggunakan mesin profil atau trimmer dengan mata router lurus atau straight bit. Untuk bagian dasar area penyimpanan, kita pakai melaminto. Ukur bidang diagonal agar ranjang bisa dapat sudut yang siku. Cara saya merakit laci seperti ini masih ada yang lebih baik. Cuma karena kebutuhan laci ini bukan untuk barang berat, cara seperti ini saya anggap sudah cukup. Kita cukup kasih sekrup dari luar aja. Untuk dasar laci kita pakai melaminto. Kasih sekrup dari luar. Selesai merakit laci, pasang rel laci ke dipan yang sudah kita rakit. Cara paling mudah agar laci bisa normal, buka tutup sampai ke posisi standar pabrik. Setelah semua bagian dipan selesai kita rakit, tinggal finishing. Kasih dempul di atas sekrup, setelah itu kita amplas semua sisi dipan. Sampai ketemu di pembuatan furniture kreatif berikutnya.